Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Arya Rahmatullah. Di sini saya izin memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Potensi Anti Jerawat Ekstrak Etanol Bunga Sedap Malam atau Polyanthus tuberosalin terhadap pertumbuhan Propionibacterium acnes secara in vitro. Yang pertama, apa itu acne vulgaris? Acne vulgaris atau yang biasa kita sebut dengan jerawat adalah peradangan pada kulit yang disebabkan oleh Propionibacterium acnes. Jerawat sendiri sering terjadi pada kulit wajah, leher, dada, serta punggung. Propionibacterium acnes adalah bakteri gram positif dan fakultatif anaerob yang hidup di folikel pilosebacea. Pada folikel pilosebacea terdapat sebum atau trigliserida. Nah, Propionibacterium acnes memiliki enzimipase yang dapat mengubah trigliserida menjadi asam lemak bebas, yang nantinya sebum akan mengental dan menghambat atau menyumbat aliran sebum sehingga terjadi respon inflamasi. Ketika Propionibacterium acnes ini difagosit oleh sel-sel polimorfonuklear, nantinya akan mengakibatkan atau munculnya enzim hidrolase yang disebabkan lisisnya Propionibacterium acnes ini. Enzim hidrolase ini nantinya akan menyebabkan rupturnya dinding sel folikuler, sehingga sebum akan ke dermis dan terjadilah scarring atau perlukaan. Terapi yang biasa diberikan yang pertama adalah clindamycin sebagai antibiotik topikal dan tetracycline sebagai antibiotik oral. Namun, penggunaan antibiotik yang terus-menerus atau dalam jangka waktu lama akan menyebabkan resistensi. Sehingga di sini saya mencari pengobatan alternatif yaitu bahan alam yang aman dan memiliki khasiat sebagai antibakteri, yaitu bunga sedap malam. Mengapa bunga sedap malam? Karena bunga sedap malam ini cukup banyak dibudidayakan di Indonesia, terutama di Jawa Barat. Selain itu juga berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Maiti, Ghosh, Nur, dan Rahmatullah, itu bunga sedap malam memiliki senyawa kimiawi yang memiliki khasiat sebagai antibakteri, yaitu flavonoid, eugenol, saponin, tanin, polifenol, dan steroid. Dan juga pada penelitian Nur pada 2019 yang meneliti ekstrak metanol bunga sedap malam dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Sehingga rancangan penelitian yang saya lakukan yaitu experimental laboratory with post-test only control group design dengan objek penelitian yaitu Propionibacterium acnes ATCC 11827 dan ekstrak etanol bunga sedap malam dengan berbagai konsentrasi yaitu 5%, 10%, 15%, 20%, 30%, dan 40% serta 50%. Berdasarkan rumus Federer didapatkan 3 kali pengulangan sampel. Untuk prosedurnya yang pertama, pembuatan ekstrak etanol bunga sedap malam dengan metode maserasi, dilanjutkan dengan uji fitokimia ekstrak etanol bunga sedap malam. Lalu dilakukan uji aktivitas antibakteri menggunakan metode difusi sumuran pada media triptik soy agar atau TSA, kemudian diukur diameter zona hambatnya. Berikut adalah hasil uji fitokimia ekstrak etanol bunga sedap malam yang telah saya lakukan. Di sini hasilnya adalah flavonoid positif, alkaloid negatif, saponin negatif, tanin negatif, steroid positif, dan polifenol positif. Di sini terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Maiti, Ghosh, dan Rahmatullah yang dilakukan di India dan Bangladesh yang menyatakan saponin dan taninnya positif. Sedangkan pada penelitian saya dan Nur yang dilakukan di Indonesia, saponin dan taninnya negatif. Itu adalah hal yang lumrah karena zat kimiawi pada tumbuhan disebabkan oleh beberapa faktor. Yang paling besar pengaruhnya adalah geografis dan unsur hara tanah. Jadi terdapat kemungkinan bahwa geografis dan unsur hara tanah yang ada di Indonesia dan Bangladesh serta India itu terdapat perbedaan sehingga hasil uji fitokimia terdapat perbedaan. Selanjutnya adalah hasil dari uji aktivitas antibakterinya. Yang pertama, di sini konsentrasi 5% mendapatkan rata-rata 4,06 dengan standar deviasi 0,08, konsentrasi 10% 4,48 dengan standar deviasi 0,19, konsentrasi 15% 5,75 dengan standar deviasi 0,30, konsentrasi 20% 6,41 dengan standar deviasi 0,11, 30% dengan dapatkan rata-rata 7,63 dengan standar deviasi 0,12, pada konsentrasi 40% mendapatkan 9 dengan standar deviasi 0,40, pada konsentrasi 50% mendapatkan 11,61 dengan standar deviasi 0,20. Dan pada kontrol positif menggunakan clindamycin 10 mikrogram per dis dapatkan 22,21 dengan standar deviasi 0,16. Pada kontrol negatif menggunakan Aquades dapatkan 0. Dan ini fotonya, dokumentasinya. Sehingga berdasarkan hasil tersebut
dapat dilihat bahwa konsentrasi 20%, 6,41 dengan standar deviasi 0,11 merupakan kadar hambat minimum yang dapat menghambat pertumbuhan Propionibacterium agnes secara in vitro. Dan pada konsentrasi 50%, yaitu 11,61 dengan standar deviasi 0,20, itu merupakan kadar yang efektif dalam menghambat Propionibacterium agnes secara in vitro. Nah, selanjutnya, mengapa flavonoid, polifenol, dan steroid dapat menghambat pertumbuhan Propionibacterium agnes secara in vitro? Di sini diketahui mekanisme antibakteri dari flavonoid adalah mendenaturasi protein dengan berikatan dengan protein ekstraseluler dan juga dapat menghambat sintesis asam nukleat dan peptidoglikan bakteri sehingga bakteri dapat terhambat. Lalu polifenol dia memiliki mekanisme mendenaturasi protein dan menginaktivasi enzim bakteri sehingga bakteri lisis. Selanjutnya, steroid dia berikatan dengan fosfolipid membran sel integritas pada bakteri sehingga membran bakterinya terhambat dan bakteri pun lisis, tidak dapat bertahan. Sehingga kesimpulannya, ekstrak etanol bunga sedap malam dapat menghambat pertumbuhan Propionibacterium agnes secara in vitro dengan konsentrasi 20% yang merupakan kadar hambat minimum dan pada konsentrasi 50% merupakan kadar yang efektif dalam menghambat pertumbuhan Propionibacterium agnes secara in vitro. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.